Anda warga negara Indonesia. Apakah Anda setuju kalau Indonesia tidak ada hubungan bilateral dengan Israel? Setuju atau tidak? Indonesia aja yang bodoh. Oh, Indonesia yang bodoh. Negaramu loh. Iya. Kau keluar Indonesia sekarang. Jadi kalau Anda itu mengatakan bahwa isi Alkitab itu salah nggak? Gini, kalau Nana ini pertanyaan bagus ini ya, ini pertanyaan bagus. Nanti Satalif nanti keluarin yang itu ya. Kawanku Demak, apa yang kalian imani itu bertentangan 100% dengan apa yang tertulis dalam Perjanjian Baru. Aku udah baca dari Matius 1 nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor 21. Ya. Tidak ada satupun tokoh di dalamnya yang berdoa kepada Yesus, menyembah beribadah kepada Yesus, mengucapkan syukur kepada Yesus. Ini nggak ada semua. Keimanan kalian yang berdoa kepada Yesus, menyembah Yesus, mengucap syukur kepada Yesus, ini tuh datang dari siapa gitu? Dari Roh Kudus. Nah, kan Roh Kudus inilah yang menyesatkan kalian dari apa yang tertulis. Kamu yang sesat. Ya udah, di mana deh? Ya udah, kalian berdoa kepada Yesus, ajarannya dari siapa? Dari Roh Kudus. Nah, tertulis di mana Roh Kudus mengajarkan itu? Dijawab, Bang. Serius deh. Makanya kan Itu nggak ketika usah dijawab. Kristen Jadi menurut ngomong tuh Anda, terasa indah gitu. Wow, cantik banget ya bahasanya ya. Itu dalilnya di mana ya? Coba aku baca. Mana nih? Coba kita ke nggak apa-apa. Filipi. Ada pertanyaan saya, Loh, Bang. kok nggak ada? Jadi menurut Korintus coba Anda, kita baca. Kok nggak ada juga? Efesus, Jawab dulu, Roma, Bang. Wahyu, Tesalonika. Kok nggak ada semua ini? Kenapa orang-orang tidak menyembah Yesus di sini? 1 Korintus coba ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Oke, 1 Korintus 12 nomor 3. Meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, itu kalau kita itu ya, nah itu yang kata Tuhan itu kan, kata Tuhan itu kan Tuhan itu Tuhan. Coba lihat deh di Injil bawaan VOC. Nah, ini ya kawan-kawan, fokus ke kamera ya, kawan-kawan. Nah, itu Bro Werius. Bro Werius itu adalah seorang pendeta yang datang ke Indonesia dengan menumpang kapal VOC. Nah, kita lihat 1 Korintus 12 nomor 3. Nah, di situ ya. Silakan Stan. Nah, tuh. Sebab itu kita beritahu pada Tuhan orang ini kan? Iya. Pada Tuhan. Oh, orang dulu itu nggak menuhankan, menuhankan aja. Tuh itu Jefu adalah Jefu ada apa itu? Tuh. Jefu ada Tuhan itu yang paragraf kedua sebelum terakhir. Oh, ini. Ini. Jefu ada Tuhan itu. Duar, selamat datang di kebenaran. VOC walaupun ngejajah masih jujur dia. Kebenaran tolong. Masih kebenaran tolong. Kitabnya sendiri. Kitabnya sendiri. Indonesia saat itu tidak ada Tuhan. Iya, makanya dulu tuh Tuhan. Tahu kebodohan kamu aja. Nah, di situ bisa dilihat. Ini orang Yunani pengen bertemu Yesus. Cuman karena nggak tahu Yesus di mana, dia bertanya kepada Filipus. Nah, terus dia bilang begini kepada Filipus, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Ah, ini di LAI Tuan ya. Coba kita lihat di VOC. Itu Alkitab jadul loh. Oke, ini ya. Maka yang ini pergi Filipum yang mana dari Betsaida ke Galilea dan minta acan, katanya, Tuan, kita hendak lihat Iefum di sini Yesus. Nah, ini Tuan ya, zaman VOC Tuan ya. Coba lihat sekarang di Biblos modern. Coba lihat di sininya. Nah, coba di sini ya. Coba kita lihat apakah gara-gara udah kenal kata Tuhan maka berubah. Yohanes 12:21, lihat. Oh, ini. Ah, itu. Nah, ini. Tuhan Betsaida berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Loh, kok tetap Tuhan? Nggak berubah karena Nggak bukan berubah? Yesus. Karena bukan Yesus. Kenapa ya? Ya karena bukan Yesus. Waduh, standar ganda terjadi dalam sejarah ini, Habis ini ke saudara-saudara. Yohanes 13:13 dulu. Tetap di sini. Yohanes 13:13 di sini. Padahal sama-sama Tuhan ya. Ini. Iya, nggak apa-apa. Jangan dulu ke situ yang baru aja, Yohanes 13:13.
Ya ini, Ya ini 13 apa itu? Guru apa? mau Guru dan Tuhan. bermama aku guru dan tuan. Oke. Ya, coba yang baru. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Berubah dia. Berubah. Kenapa Memang berubah, Yang Pak? tadi nggak berubah ya. Ya, intinya adalah kalau untuk orang lain Tuhan nggak berubah, tapi kalau untuk Yesus berubah dia. Memang. Curang. bahasa Indonesia baru tumbuh Tuhan itu pada saat Alkitab yang baru itu. Tapi nggak begitu juga kali Pak perubahannya, Pak. Eh, kan tidak ada kata Tuhan sebelum itu. Ya nama kita cek aja deh original teksnya. Theos apa Kurios? Bisa baca nggak, Pak? Yohanes 13:13, Pak. Original teksnya. Original teksnya gini, Pak. Humeis phonete me ho didaskalos kai ho kurios. Kurios itu artinya Tuhan. Kalau Tuhan itu Theos. Jadi kurios tidak mungkin diterjemahkan menjadi Tuhan, tapi Tuhan. Memang dia Tuhan dan Tuhan. Waduh, diambil dua-duanya dia. Cari selamat. Itu cari selamat. Sebagai manusia dia Tuhan. Sebagai Sebagai Tuhan dia Tuhan. Iya. Tapi manusia bukan Tuhan, Pak. Pak Ron, apa bedanya Tuhan dan Tuhan, Pak? Kalau Tuhan itu untuk orang yang dihormati dalam segi kemanusiaan. Apa? Orang-orang yang dihormati, orang-orang terpandang disebut Tuhan. Kalau Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, lebih tinggi dari manusia lagi. oke. Yesus ada posisi di mana? Dia bisa jadi Tuhan, bisa jadi Tuhan. Buset. Buset, kamu yang buset. Kenapa bisa begitu? Koresnya digedein. Autos gar egapesen oteos ton kosmon, karena begitu cintanya Tuhan kepada dunia. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Kita ini Muslim, Pak, punya original teksnya, Pak. Jadi Bapak nggak bisa bohongin kami gitu loh. Siapa yang bohongin kalian? Kalian aja yang Autos gar egapesen oteos ya, oteos. Ini teos ya. Ini kita yang nah, ini teos nih. Kita buka. Teos tuh apa sih teos? Tuhan. Nah, teos itu artinya definisinya God atau seonggok Tuhan gitu. Nah, ini coba sekarang kita lihat di mana Yesus dibilang Tuhan tuh, Brother Rons, di mana? Pas dia udah menjadi Tuhan lalu dibilang Tuhan. Di mana dia? Coba dipikirin dulu. Roma 14:9 lah. Roma 14. 9. Oke. Itu mau Roma 14:9, Brother Rons. Ya. Ya apa-apa, dia kan nggak ngerti. Kita aja yang ngajarin dia. Kasihan. Matius 4. ayat 10. Ya oke. Lah, itu mah Yesus nyuruh iblis berbakti kepada Iya, nyala kau Tuhan itu iblis. mah. Iya, Nyala kau siapa? iblis. Matius 4 ayat 7-nya siapa? Coba Matius 4. Ayat 7. Oh, Ya. Yesus Janganlah berkata kau- kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iya, siapa yang dicobai iblis? Tuhan. Tuhan. Ya, siapa? Saat itu dicobai iblis siapa? Lalu Yesus, berkata kan? kepadanya, Ya. jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu baru Yesus menjawab, ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan ilahmu. Ini mencobai iya di sini loh. Mana tadi? Iya. Siapa Iya. yang dicobai iblis? Siapa yang Yesus dicobai? Ya ini. Aduh. Iya, Hah? mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Gimana sih bacanya kok nggak Enak benar? kamu. Iblis kan mencobai Tuhan Yesus. Loh, iblis mencobai Allah Bapa ini. Bukan, mana? Saat itu kan dia sudah biarin, bilang gue ikuti maunya, biarin.
Jadi menurut Anda, Tunggu dikit Bang Andi. Kan di Ya. sini mengenai engkaunya siapa? ya, Ya, Yesus. ya, biar- Iyanya terus ia akan memerintahkan siapa iyanya? Ya, yang digodai iblis siapa? Masa mengenai Yesus akan memerintahkan, nggak nyambung dong logikanya, gimana sih? Tapi yang logika Bahasa kamu nggak Indonesianya aja udah remedial. nyambung. Logika kamu yang nggak nyambung. enggak ikuti aja. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan. Iya. Berarti kan iblis menggodai Yesus. Menggodai Allah Bapa lah, karena kalau Allah Bapa anaknya ada digoda, urusannya, maka ada Allah Bapa urusannya. akan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Bahasa Tidak ada Indonesia yang urusan. sesimpel ini aja nggak bisa ngerti dia. Kamu Lanjut, yang Bang tidak Andi. ngerti, tidak ngerti. Ini aja Pak. Aku ikuti Bapak ya. Jadi kalau Yesus itu waktu itu Yesus Tuhan digoda oleh iblis ya Pak ya. Ya. Menurut Anda pantaskah iblis menggoda Tuhan? Memang dia menggoda kemanusiaannya. Kok kenapa kelari manusia? Nah, itu iman Kristen demikian. Kan Anda tadi Kenapa kamu- komitmen nih itu Yesus Tuhan gitu ya. Nah saya Iya. tanya, apakah pantas iblis menggoda Tuhan? Pasti larinya ke manusiaannya. Memang saat itu Nah, dia kan sebagai manusia. Berarti Anda nggak konsisten. Kamu yang tidak Giliran dia konsisten. dicoba, dia manusia. Giliran ingin membuktikan Yesus Tuhan, dia pakai yang tadi. Inilah resiko Pak, kalau anak orang tuh dituhankan gitu loh. Anda ini pelin-pelan, nggak konsisten dalam berbicara. Kamu yang pilihan pelan, tidak mengerti iman Kristen kan seperti itu. Apa yang kamu rubah? Tidak bisa kamu rubah iman Kristen seperti itu. Masuk akal nggak Pak kalau iblis mencobai Tuhan? Bisa saja. Lebih kuat mana iblis? Lebih kuat mana iblis daripada Tuhan? Iblis memang pekerjaannya melawan Tuhan loh. Oke, baik. Jadi Kamu iblis itu kan melawan Tuhan Anda. Betul. Oke, yang menang siapa? Menang Tuhan. Mana datanya menang Tuhan? Yesus hidup kembali. Kuasa iblis lenyap. Oh itu mana ada orang Kristen masih pada Aduh. dipenjarain? Mana sih? Bukan seperti itu. Iman Kristen bukan seperti itu. Ketawain aja kepala. Waktu Tuhan itu bergulat sama Yakob bergulat sama Tuhan, Anda menang siapa? Menang Yakub. Tuhanmu kalah. Mengalah. 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 Begini. Ada aja nih. Saya jelaskan iman Kristennya. Yakub dalam bahasa Ibrani-nya adalah penipu. Bush, penipu. Iya. Masa ya? Coba kita lihat. Ngaco nih Bapak ini. Arti bahasa kata Ibrani-nya Yakub itu penipu. Jacob meaning Hebrew. Jacob. Yakob bukan penipu Pak. Waduh Bapak ini gimana sih? Kamu Gimana, yang Bapak? tidak mengerti. Yakob itu dalam bahasa Ibrani berarti cerdik, bukan penipu Pak, cerdik. Bapak ini nggak ngerti apa-apa loh. Kamu yang asal ngomong. Iman Kristen seperti itu. Penjelasannya seperti ini. Yakub menang bergumul melawan Tuhan di Peneang. Bergumul loh, bukan berkelahi. Bergumul itu saling merangkul. Saling merangkul kayak gulat. Ya bergulat itu kan merangkul, bergulat. Berarti Tuhanmu ada fisiknya waktu itu. Ya memang dia ciri manusia. Itu Yesus itu. Iya. Tuhan itu kan Berapa bisa kali Yesus turun naik. Lah, Tuhan itu kan bisa menjadi apa saja dalam iman. Yakob bahasa Arabnya itu bahasanya ya itu Yakub. Kemudian disebut juga Israel, gitu ya. Jadi Anda nggak boleh menerjemahkan Yakob itu pembenci apa itu penipu, nggak boleh Pak. Gitu loh. Karena Anda nggak punya dasar itu, gitu ya. Apa yang punya dasar? Nah, kenapa Israel Kenapa kalian membenci Israel? tidak Islam ada membenci benci? Israel. Dengerin saya jawab ya. Di ajaran Islam itu tidak ada istilah benci membenci begitu. Tapi Indonesia, dengerin dulu. Fatal. Toples, Kebohongan dengerin dulu. fatal. Fakta Indonesia, menyatakan apakah Islam Anda itu setuju? membenci kafir. Wes, dengerin. Anda warga negara Indonesia. Apakah Anda setuju kalau Indonesia tidak ada hubungan bilateral dengan Israel? Setuju atau tidak? Indonesia aja yang bodoh.
Oh, Indonesia yang bodoh. Negaramu loh. Iya, Kau keluar Indonesia sekarang. nggak apa-apa. Kau makan tidur di Indonesia. Negara yang lain aja, Kau bilangin negaramu bodoh. Parah ini orang ini. negara lain aja mengakui. Ya. Kau nanti itu Ya udah makar gini kau, Ronsi, bro. pindah ke ini Uganda. Uganda Kau mayoritas makar Kristen itu. di sana. Bahaya ini orang ini, makar kau itu. Ya, Kau bilang Indonesia bodoh, makar kau itu. kebijakan itu kan bodoh. Masa orang warga negara Indonesia mengatakan negaranya begitu? Apa masalahnya Indonesia dengan Israel? Coba pikir. Tidak ada hubungan bilateral, Pak. Iya, masalahnya Israel kan tidak pernah perlakukan Indonesia Ya kalau macam-macam. begitu kau pindah aja ke Israel. Nah, Oh, dia pro Israel sana. Pro sana si di Israel sana tinggal. Oke. makanya kalian itu mengaku Yakub itu nabi kalian, tapi kalian membenci Israel. Siapa yang Pembohongan. membenci Israel? Tidak ada kebencian dalam Islam. Nyatanya tidak mau berhubungan diplomasi sama Israel. Ya lu tanya, Pak, negara ini yang membuat undang-undangnya siapa? Ya, itu artinya negara ini Protes Jokowi sana, Ini protes orang ini nggak Jokowi, ngerti. protes pemerintah. Oh jadi gini, gua terangin kenapa Indonesia tidak ada hubungan bilateral dengan Israel, karena ini adalah salah satu bentuk dari negara-negara Muslim yang melihat bahwa Israel itu melanggar perjanjian Balfour. Apa itu perjanjian Balfour? Wilayah Israel itu tidak boleh seluas dari apa yang sudah diberikan oleh Kekhalifahan Utsmaniyah. Gitu. Itu kalau nggak salah cuma segede West Bank aja. Nah, ini kan Israel melebihi wilayah itu. Sehingga itu jatuhnya apa? Penjajahan kepada bangsa di sekitarnya. Yang dalam hal ini adalah Palestina. Itu menurut Islam. Enggak, Alkitab. deklarasi Balfour itu perjanjiannya bukan Islam, itu antara Inggris dengan Kekhalifahan Utsmaniyah. Nggak Kan ngerti Inggris dia. pemenang perang. Pindah Nggak sana, ngerti pindah. Nggak ngerti sejarah dia. Nah, kalau dalam Yahudi, sini gue kasih kalau Yahudi itu pelanggarannya itu ketubot 110 kalau nggak salah. Ya. Cara bro, kamu itu warga negara Indonesia, nggak boleh kau mengatakan negaramu bodoh, nggak boleh loh. Memang Kamu tuh- kenyataan faktanya. Kalau memang kau mengatakan negaramu begitu, kenapa kau masih makan di sini? Memang saya lahir di sini, Indonesia saja yang mengada-ngada. Ya pergi aja kau keluar Indonesia. Indonesia ini kan mencaplok seluruh daerah tanpa Ah. Waduh, makar ini orang ini, benar-benar makar ini. Rekam aja. Bro, kamu itu lahir di Indonesia loh. Makar kau itu.